Namanya Rina, seorang ibu berusia 32 tahun. Ia bekerja sebagai pegawai administrasi dengan gaji tetap 3 juta rupiah per bulan. Suaminya, Dedi, bekerja di pabrik dengan penghasilan sekitar 2 juta per bulan. Mereka tinggal bersama anak sematawayang mereka, Aisyah, yang baru berusia 7 tahun. Rumah yang mereka tinggali adalah rumah warisan orang tua Dedi di kampung pinggiran kota. Ukurannya kecil, dindingnya sebagian masih papan, atapnya sering bocor jika hujan deras. Selama ini mereka hanya pasrah. Tetapi saat musim hujan datang dan air menetes dari plafon tepat di atas kasur Aisyah, hati Rina hancur. Ia memandang anaknya yang sedang tidur sambil menutupi kepala dengan selimut tipis. Dalam hatinya, Rina bertekad, aku harus merenovasi rumah ini. Apapun caranya, anakku harus tidur di rumah yang layak. Rina mulai menghitung untuk memperbaiki atap, mengganti sebagian dinding, dan memperluas dapur. Tukang di kampung mematok biaya sekitar 15 juta. Tabungan nol. Gaji mereka berdua habis untuk kebutuhan harian. Bayar listrik, air, ongkos kerja, dan sekolah Aisyah. Mereka mencoba meminjam ke saudara dan teman. Tapi semua menolak halus karena kondisi ekonomi sedang sulit. Hingga suatu malam, Rina melihat iklan di media sosial. Pinjaman online, cair cepat tanpa jaminan, cukup KTP, bunga rendah. Awalnya ia ragu. Dedi pun bilang, pinjol itu bahaya, Rin. Banyak yang nyesel. Tapi keinginan Rina untuk segera memperbaiki rumah membuat pikirannya tertutup. Ia berkata, kita cuma butuh sekali ini. Nanti kalau sudah gajian kita cicil sampai lunas. Rina mengunduh aplikasi itu, mengisi data, memfoto KTP, dan hanya dalam hitungan menit 10 juta masuk ke rekeningnya. Ia langsung memanggil tukang. Atap rumah diganti, dinding diperbaiki, dan dapur dibuat sedikit lebih luas. 2 minggu kemudian, rumah mereka tampak lebih layak. Aisyah tersenyum lebar. Rina merasa semua usahanya terbayar. Tapi kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Bulan pertama tagihan datang, Rina terkejut. Jumlah yang harus dibayar hampir 12 juta. Bunga dan biaya administrasi membuat cicilan membengkak. Gaji Rina tidak cukup, bahkan jika ditambah gaji Dedi sekalipun. Mereka hanya mampu membayar sebagian, dan sisanya terkena denda. Panik, Rina memutuskan meminjam lagi di aplikasi pinjol lain untuk menutup cicilan pinjol pertama. 1 pinjaman jadi 2, 2 jadi 4. Dalam waktu 3 bulan total hutang mereka membengkak menjadi 28 juta. Telepon dari debt collector masuk setiap hari. Nada suara mereka kasar, bahkan mengancam akan mendatangi rumah dan menyebarkan foto KTP Rina ke teman-temannya. Rina mulai sulit tidur. Dedi jadi pendiam. Mereka sering bertengkar. Aisyah melihat ibunya duduk termenung di dapur, memandangi sisa beras di toples sambil menahan tangis. Suatu malam, setelah mereka menerima telepon ancaman dari debt collector, Rina menatap rumahnya yang baru selesai direnovasi. Atap yang kokoh, dinding yang rapi, tapi di dalam hatinya ia merasa tercekik. Ia sadar rumah itu memang lebih layak, tapi cara mendapatkannya membuat keluarganya nyaris hancur. Dengan memegang tangan Rina dan berkata pelan, kita harus cari jalan keluar, Rin. Hutang ini harus dihadapi, bukan lari, tapi dilawan demi anak kita. Rina mengangguk, air matanya mengalir. Malam itu mereka mulai menyusun rencana, walau berat, untuk keluar dari jeratan pinjol.
Dari sinilah perjalanan mereka untuk bangkit dimulai. Pagi itu Rina dan Dedi duduk di meja makan sederhana mereka. Tidak ada sarapan mewah, hanya teh manis. Mereka mulai menulis semua hutang di kertas. Nama aplikasi pinjol, jumlah pokok, bunga, dan denda. Angkanya memang membuat dada sesak, 28 juta. Kalau kita terus gali lubang, tutup lubang, hutangnya nggak akan habis, kata Dedi. Rina mengangguk. Kita harus stop pinjam. Kita harus berani hadapi debt collector. Kalau perlu kita cicil sesuai kemampuan walaupun kecil. Langkah pertama, Rina mencari informasi di internet tentang cara menghadapi penagihan pinjol. Ia menemukan grup media sosial yang berisi orang-orang yang senasib. Mereka memberi saran, jangan panik, jangan kabur, komunikasikan kemampuan bayar. Rina memberanikan diri mengangkat telepon. Suaranya bergetar tapi ia berkata tegas, saya tidak lari. Saya akan bayar sesuai kemampuan saya. Tapi mohon, jangan mengancam keluarga saya. Tidak semua debt collector mau mengerti. Tapi Rina belajar mengabaikan ancaman yang tidak masuk akal dan fokus pada rencana pelunasan. Gaji bulanan jelas tidak cukup. Maka mereka mencari cara untuk menambah pemasukan. Dedi mulai kerja lembur di pabrik, walau pulang larut malam. Rina memanfaatkan waktu senggangnya untuk menjual kue buatan sendiri secara online. Ia juga mulai menjual barang-barang yang sudah jarang pakai, mulai dari baju, sepeda, sampai perabotan kecil. Setiap rupiah yang masuk, mereka kumpulkan dalam amplop khusus bertuliskan pelunasan hutang. Hidup mereka berubah drastis. Tidak ada lagi nongkrong di kafe, tidak ada lagi jajan di luar. Listrik dan air dijaga penggunaannya. Bahkan Rina belajar membuat sabun cair sendiri untuk menghemat pengeluaran rumah tangga. Setiap kali tergoda membeli hal yang tidak penting, ia mengingat wajah Aisyah yang ingin ibunya tersenyum lagi. Setahun kemudian, pelan-pelan hutang mereka mulai berkurang. Dari 28 juta turun menjadi 20 juta, lalu 12 juta. Walaupun butuh waktu dan tenaga, mereka tetap konsisten. Rina mulai merasakan napasnya lebih lega, meski belum sepenuhnya bebas. Dedi yang dulu sering murung, kini mulai bisa bercanda lagi. Aisyah pun melihat orang tuanya tidak lagi tegang setiap hari. 2 tahun sejak awal jeratan pinjol, akhirnya hutang mereka lunas. Tidak ada lagi telepon ancaman, tidak ada lagi rasa takut setiap bunyi notifikasi HP. Rina memeluk Dedi erat. Air matanya mengalir bukan karena sedih, tapi lega. Kita berhasil, Dad. Kita keluar dari ini semuanya. Dedi tersenyum. Iya, Rin, dan kita gak akan berani masuk lubang ke situ lagi. Kisah Rina adalah pengingat untuk kita semua. Jangan mudah tergoda pinjaman cepat tanpa perhitungan. Rencanakan keuangan meski penghasilan pas-pasan. Ingat, hutang itu mudah masuk, tapi sangat sulit keluar. Renovasi rumah memang penting, tapi lebih penting lagi adalah menjaga ketenangan hati dan keluarga. Semoga kisah ini jadi pelajaran dan semoga kita semua terhindar dari jeratan hutang yang mencekik.